Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latif. Kali ini saya akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak Haji Aib Jaki terkait apa ya, yang lagi hangat hari ini ya. Yang memang hari ini kita lagi berbicara menuju tahun politik ya. 2024 akan diadakan pilkada serentak pada bulan Februari 2024. Artinya 2022 ke 2023 ini menjadi tahun-tahun persiapan di mana para kontestan politik itu mulai akan muncul ke permukaan. Hari ini banyak banner baliho di pinggir jalan ataupun ketika di media sosial, ketika trending di Twitter itu seringkali berhubungan dengan politik, di Instagram, TikTok dan berbagai platform media sosial lainnya itu sudah muncul. Nah, salah satu orang yang memang muncul kebetulan saya warga Sukabumi, bahkan sekolah pun saya di 3 sekolah, di Nyalindung, di Cisaat dan juga di Nagrak, 3 dari 47 kecamatan yang tersebar di Sukabumi. Jadi kurang lebih saya sebagai warga Sukabumi juga gitu ya. Walaupun saat ini berKTP di Bogor, tetapi keluarga saya masih di Sukabumi, menjadi penasaran terhadap salah satu sosok yang mulai akhir-akhir ini sering muncul di media. Bahkan juga ketika saya pulang ke Nyalindung ada bannernya. Pada waktu itu dekat rumah saya di Jalan Balur Pasir Salam ada banner untuk program pertanian dari Bapak Aib Jaki. Nah, itu yang jadi penasaran itu, mari kita hari ini kita bahas dengan Pak Jaki ya. Selamat sore Pak Jaki. Sore. Ya, sebenarnya itu apa sih istilahnya tuh tujuan Pak Jaki hari ini masuk ke kontestasi politik ya? Berarti bener kan istilahnya itu masuk ke kontestasi politik? Ya, jadi gini. Hidup ini dibatasin oleh Allah. Ya, ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90, ya mungkin juga ada yang sampai 100 ya. Cuman masa dinamika hidup yang ini kan ada batasnya juga. Ya, kalau ya mungkin di bawah 70 tahun masih energik ya. Nah, saya sekarang 57. Saya ingin menutup satu perjalanan hidup saya dengan gemilang seperti itu ya. Saya ingin menutup perjalanan hidup saya itu dengan kegemilangan dalam sejarah hidup pribadi saya. Saya sudah laluin 57 tahun lamanya ya. Tahun 1988 saya di situ mulai, karena dari 1965 sampai 88 itu kan masa pendidikan lah. Begitu masuk saya ada fase hidup yang alhamdulillah 34 tahun, 33 tahun lamanya sudah menorehkan satu sejarah kebaikan lah ya. Paling kebaikan untuk keluarga saya, keluarga yang paling dekat yang terus bersama saya, dan saya sudah melakukan satu kebaikan untuk sahabat-sahabat saya. Sebutkan saja, saya sudah membangun kebaikan, menata kebaikan untuk keluarga terdekat saya. Di situ ada adik-adik saya, keponakan saya, dan sahabat saya. Jumlahnya sih 726 kakak lah, 728 kakak seperti itu. Itu udah selesai ya, dengan dibangunnya satu ekosistem ekonomi dan pendidikan melalui Forum Komunikasi Dua Bangsa. Nah, saya itu sudah selesai dan sudah berjalan. Insya Allah 728 kakak ini mereka hidup sejahtera dan berpendidikan sesuai dengan yang diinginkannya, gitu ya. Nah, saya ingin masuk kepada yang jauh lebih besar dan lebih luas. Nah, setelah terus-menerus saya diskusi dengan ahli pakar, sahabat dan lain sebagainya ya, baca-baca juga ya, untuk membesarkan atau membangun satu ekosistem misi kebaikan ya melalui jalur politik. Betapa indahnya ya, partai politik ini menata kebaikan untuk kepentingan masyarakat bangsa ini. Nah, maka saya masuk ke politik
hanya satu kata, satu kalimat, yaitu menata kebaikan untuk kepentingan bangsa. Menata kebaikan untuk kepentingan bangsa sangat sederhana. Ya. Terpenuhinya terpenuhinya faktor-faktor untuk dia hidup di Indonesia ini. Satu, dia bisa mencari pekerjaan, bekerja atau berusaha mudah. Dia mudah mampu melaksanakan pendidikan, kesehatan. Ya. Jadi bekerja, mencari pekerjaan, kemudian berwira swasta, beraktivitas, diberikan satu kemudahan dan kelancaran. Seperti itu. Yang kedua, akses pendidikan, ketiga kesehatan. Nah, nilai-nilai kebaikan inilah yang saya akan tumbuhkan seperti itu. Nah, tidak bisa melalui badan hukum yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Misalkan melalui koperasi hanya terbatas kepada anggota, PT hanya terbatas kepada pemegang saham, yayasan hanya perkumpulan untuk sosial, ormas hanya perkumpulan, tidak bisa, tidak ada kaitan dengan misi-misi itu. Ya, kalaupun ada gagasan-gagasan aja. Tapi kalau masuk kepada dunia politik, kita bisa menjadi penentu di legislatif maupun di eksekutif. Seperti itu, Kak Latif ya. Ya. Jadi tujuan saya adalah satu kalimat, menata kebaikan untuk bangsa melalui politik. Jadi buat saya politik menjadi satu keniscayaan yang harus. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi hal yang menarik ya, ternyata ketika masuk politik itu jadi salah satu milestone hidup gitu ya, milestone hidup ketika sudah cukup selesai dengan masalah pribadinya, keluarganya, bahkan perkumpulan yang sahabat yang dibentuk dalam sebuah perkumpulan biar legal berarti ya Pak. Yeah. Dan sekarang menata ke jenjang lebih jauh, dan instrumen yang istilahnya ya dilegalkan di Indonesia ya politik itu sendiri. Memang kita berbicara politik itu luas sekali gitu loh Pak. Dan memang ketika kita melihat kenyataan, kadang ketika melihat politik itu sendiri nggak sebersih yang kita bukan sebersih sih, nggak semudah yang kita lihat ketika kita sudah terjun. Nah, bagaimana Bapak menyiasati hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan di luar dunia yang ideal gitu? Politik itu semua punya intrik, punya strategi, dan punya kepentingan masing-masing. Dan bagaimana Bapak menyiasati hal itu ketika terjun di politik? Gitu? Saya sudah 1 tahun lebih, ya, happy aja, enak-enak aja ya. Artinya gini, karena makanya saya punya prinsip, ya. Selama saya diakomodir nilai-nilai kebaikan, menata kebaikan diakomodir, saya jalan. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini nilai-nilai itu terus terjaga. Ya. Dan saya, ya karena yang penting kan terjaga nilai-nilai. Saya mau terjaga, udah. Orang juga harus tahu, saya ini di politik bukan hengki-pengki. Ya. Di politik bukan cawe-cawe. Di politik bukan hanya sekedar untuk cari nafkah, cari uang, atau cari jabatan. Tidak. Saya ingin menata kebaikan untuk bangsa yang jauh lebih masif. Makanya sekarang kan saya udah ada di politik. Begitu saya datang ke satu daerah mana saja, ya saya punya komunitas di politik itu, ya. Maupun nanti pada tingkat kecamatan, tingkat desa, ataupun tingkat provinsi, ya kan, seperti itu. Baru kemarin kan saya pulang dari NTT kan, seperti itu. Nah, besok ke Papua kan, jadi ada jaringan seperti itu. Nah, ini yang mana kan ini hak saya. Saya ingin menutup lembaran hidup ini dengan gemilang. Ada sejarah. Kalau Pak Karno dulu ingin mengakhiri hidup, ya saya menjadi pahlawan revolusi gitu ya, yang proklamator kan. Nah, terus para petinggi-petinggi bangsa ini, dia punya cita-cita yang berbeda kan. Saya juga sama, punya cita-cita yang ini menata kebaikan. Bagaimana Indonesia sejahtera makmur, bagaimana Indonesia adil makmur. Ya.
target saya 20 tahun. Berarti umur 77 harus tercapai kira-kira gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, saya kerjakan sendiri. Sampainya berapa ya? Ya seperti itu. Nah, seperti sekarang yang teman-teman saudara sahabat saya yang di FKDB, yang memang FKDB dibangun bukan basis anggota. Basisnya kemitraan. Siapapun boleh bermitra. Anggota hanya pendiri. Pendiri itulah sahabat saya, saudara saya, sahabatnya yang ikut dengan saya. Jadi bukan ormas seperti ormas yang lain, anggota tidak. Ya. Tapi siapapun boleh bermitra, ya, bermitra di bidang ekonomi maupun pendidikan. Gitu Kak Latif. Jadi memang walaupun politik itu dengan segala dinamikanya, tetapi ya selama 1 tahun terakhir ini sendiri enjoy aja berarti. Oh, enak aja. Berarti lihat di sini masih nothing tulus ya. Jadi tapi gini, kita nggak tahu ya kalau misalkan 1-2 tahun ke depan ya. Jadi karena saya tidak punya intrik macam-macam, sehingga jarang sekali saya dipanggil oleh media diajar ini. Karena tidak ada isu-isu yang menjelekkan orang. Kan itu. Kalau saya lurus-lurus saja, sehingga jarang ya. Karena kan ya nggak menarik, nggak ada banyak yang nonton. Ya, salah satu faktor di media hari ini kan memang ketika semakin membuat orang tertarik untuk melihat, cuman kecenderungan orang melihat itu yang terlibat di kontroversi. Dan kontroversi, saat ini ya. Memang Pak Jaki itu belum ada kontroversi, jadi memang masih belum ada media darling ini sampai saat ini. Dan memang begini, saya juga tidak akan layanin kontroversi itu, ya. Tapi mari kalaupun nanti, ya kita cari solusi yang terbaik, ya. Objektif kok, saya udah keliling Indonesia, objektif di Indonesia, ya di pedalaman kita miskin loh, miskin lah. Ya saya ke Lebaran kemarin keliling dah, saya bagikan uang 10.000 aja berebut kok. Berebut 10.000 tuh. Dikasih 20.000 berebut. Senangnya minta ampun lah masyarakat datang ke sana ke sini ke sana. Artinya ya, dengan uang sekian sen dolar berebut. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini fakta. Ya, saya tinggal sekarang di Jakarta. Tapi kan dalam 1 bulan berapa kali saya ke daerah? Tahu persis, nggak usah. Ini udah itu, ya. Kita mari permasalahan kemiskinan di Indonesia ini ya, mari kita pecahkan. Kita jangan lihat statistik lah, lihat data real. Ya, bagi-bagi uang 10.000 aja, aduh kencangnya minta ampun dah. Berebut, ya, ibu-ibu apalagi, itu fakta, ya, ini, ya, seperti itu. Nah ini yang harus, Anda masih muda, kalau oleh siapa lagi? Apa kita nunggu? Ya, keburu mati kan begitu. Kalau saya nunggu keburu mati, ya udahlah, usia 57, saya akan mudah-mudahan Allah memberi ruang. Dan partai politik juga memberi ruang. Dan semua juga memberi ruang. Para petinggi bangsa ini memberi ruang. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, jalan aja. Kok mau berbuat baik kok repot-repot. Ya,